bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan a'buduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da an a'yadzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, ibadallah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa tersampaikan atas segala kenikmatan yang diberikan pada subuh kali ini. Masya Allah, alhamdulillah, semoga terus bertambah ramai yang memenuhi saf-saf di salat subuh berjamaah, karena tanda daripada kemuliaan dan kejayaan Islam ketika salat subuh itu sama banyaknya seperti salat Jumat. Kalau sekarang jamaah mungkin sama seperti salat seperempat mungkin tak ada seperti seperempat salat Jumat. Dan mudah-mudahan kita berdoa saudara yang lainnya nanti berkenan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, dan di majelis shaf salat di setiap waktunya. Salat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk beliau kita sampai pada detik ini untuk kemudian membahas ilmu-ilmu yang ada di dunia oleh perantara beliau sebagai mubalik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat mengenyam namanya iman orang-orang yang dulu jahiliyah. Mungkin kalau tak karena beliau entah apa agama kita. Karena di Indonesia ini biasa nenek moyang kita, setelah kami bahas daripada Atlas Wali Songo, tulisan daripada Profesor Agus tentang Atlas Wali Songo itu, bahwasanya kenapa Islam itu agak mudah diterima di masyarakat, karena di situ mereka terbiasa menyembah tapi bukan Allah yang disembah. Memang mereka bersujud tapi kepada batu, sujud tapi kepada sapi, sujud tapi kepada pohon-pohon. Maka kemudian datang Islam oleh sekian banyak sunan-sunan yang ada. Alhamdulillah, Masya Allah, para ulama termasuk dari Yaman, dari Palestina, dari Suriah, dari Maghrib, dari Maroko yang sekarang, maka itu semuanya perantara daripada Rasulullah SAW untuk memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau SAW. Baik, insya Allah kita akan membahas pada subuh kali ini tentang masuk kepada wudu, furudul wudu. Faslun wa furudul wudu sittatu asya. Kami izin berdiri kepada Bapak semuanya. Mungkin yang tidak bisa melihat bisa agak maju sedikit yang sebelah kanan kami. Faslun, fasal ya. Fasal furudul wudu sittatu asya, ada 6. Furudul wudu sittatu asya. Yang pertama an-niyah. An-niyah inda ghuslil wajah. Niat ketika basuh wajah, ketika membasuh muka. Dan kemudian ghuslul wajah, membasuh muka. Jadi ada 6. Kita lihat nanti. Yang diwajibkan dalam berwudu itu hanya 6 saja. Ghuslul wajah, membasuh muka. Membasuh muka. Kemudian ghuslul yadain, al-yadain, kedua tangan sampai marafiq, ilal marafiq.
Maka perhatikan di sini mungkin banyak beberapa bapak-bapak atau ikhwan-ikhwan sekalian, anak-anak muda mencuci belum sampai kepada siku dan garis daripada siku ini. Itu wajib membasuh tangan sampai ke siku. Tangan sampai ke siku. Dan kemudian yang keempat, apa lagi Pak? Maaf. Mashu. Kita nanti perbedaan daripada mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya kita bahas insyaallah. Mashu ar-ra's ba'd ar-ra's. Nah, ini perbedaannya. Ba'd ar-ra's, membasuh, mengusap, bukan membasuh, mengusap sebagian daripada kepala. Kemudian membasuh kaki. Ghuslul ar-rijlain, membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki, al-ka'bain. Ka'bain. Baik, kemudian yang terakhir, yang keenam, at-tartib, tertib. Tertib ini dari bahasa Arab. At-tartib ala ma dzakarna, seperti yang disebutkan ala ma dzakarna, seperti yang disebutkan. An-niyah, yang pertama niat, kemudian membasuh muka, kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kaki sampai mata kaki, sah untuk salat. Ini furudul wudu. Furudul wudu. Lalu bagaimana dengan telinga? Tuh, mungkin ada yang berbisik. Baik, kita bahas nanti insyaallah. Tapi yang diwajibkan di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah An-Nisa ini, dan kemudian di dalam kitab Matan Abu Syuja yang diwajibkan ini. Artinya ketika dalam keadaan terdesak, kami dulu biasanya di Tawangmangu, di Karanganyar misalnya, nginap 3 malam di puncak gunung, di Sendang Derajat namanya. Nginap 3 malam di Sendang Derajat. Di situ airnya mungkin sedikit saja. Maka di situ kita mengambil yang furudnya saja, yang fardunya saja. Karena susah bagi kita. Kalau kita usap telinga kita, kemudian kita perpanjang lebih daripada ini, nanti ada sunnah-sunnahnya. Setelah ini kita bahas sunnah-sunnahnya seperti apa. Maka ini sah. Dan air wudhu yang digunakan Rasulullah SAW itu hanya seperti ghurfatan, segenggaman tangan saja, ghurfatan. Artinya Rasulullah itu sangat hemat sekali untuk berwudu. Tidak dibuka, misalnya kalau sekarang kita keran, makanya beberapa masjid banyak meletakkan hematlah menggunakan air. Karena di situ Rasulullah memang menunjukkan hemat sekali. Syekh kami, Syekh Dr. bin Umar Al-Kathiri, beliau ketika i'tikaf Ramadan, dan kebetulan setelah kemudian selesai sholat kemudian ingin i'tikaf, beliau keluar dari kamar mandi dan kami sendiri melihat bagaimana beliau bersuci. Sedikit sekali, kami sudah menganggap diri kami sedikit, ternyata beliau ketua Rabitu Ahlul Hadis, ketua Ikatan Ahlul Hadis di Sayyun, Yaman Selatan, ternyata beliau jauh lebih sedikit lagi. Dan beliau orangnya jauh lebih tinggi dibanding saya. Itu cukup bagi beliau. Jadi kalau kita dulu para kiai, para asatidz di Jawa Tengah dulu, kita coba praktek pakai 1 gelas aqua itu cukup untuk berwudu. Jadi kita membasuh yang furudnya saja. Dalam keadaan terdesak, air sangat langka, itu cukup. Kita bahas selanjutnya tentang an-niyah, tentang niat. Niat ini ada 7 hal dalam niat. 7 hal ini masuk ke dalam satu kalimat yang bersambung. Haqiqatun, hukmun, haqiqatun hukmun, mahallun, zamanun, kaifiyatun. Nanti kita perhatikan masa niat ini, nanti beberapa kalangan ada ikhtilaf. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i, kita lihat, perhatikan, ini satu kaidah dalam masalah niat. Haqiqatun hukmun, mahallun, zamanun, kaifiyatun, syurutun. Haqiqatun, zamanun, syurutun,
Wa maqsudun hasan. Kami letak di bawah. Wa maqsudun hasanun. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hal di dalam niat. Haqiqatun. Apa yang dimaksud dengan niat? Hakikat niat itu apa? Yaitu qasdus syai' muqtarinan bi fi'l, yaitu berniat, yaitu bermaksud melakukan sesuatu diiringi dengan perlakuan tersebut. Dia berkeinginan, bermaksud melakukan sesuatu, bermaksud pada suatu hal diiringi dengan perbuatan. Hukmun wujub, dan hukum daripada niat adalah wajib. Mahallun, dan tempatnya adalah al-qalb, tempatnya adalah hati. Zamanun, kapan? Awalul ibadah, awal ibadah. Hakikatnya bermaksud melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan, hukumnya wajib, tempatnya di hati, kapan? Waktunya zaman, zaman itu artinya waktu. Awal ibadah kaifiyatun, kaifiyahnya seperti apa? Yaitu takhtalif, berbeda, takhtalif biikhtilafil manwi, berbeda sesuai dengan ibadah apa yang ingin dilakukannya. Berbeda masing-masing ibadah. Berbeda masing-masing ibadah. Wa syurutun al-islam, Islam mumayyiz. Nanti kita bahas. Dan yang tidak membatalkan keduanya. Ada yang berkata-kata yang berbuat syirik, perlakuannya berbuat syirik, maka batal keislamannya. Maka dia sebetulnya tidak diperbolehkan menggunakan niat gitu. Yang tidak membatalkan keduanya. Wa maqsudun hasanun, dan maksud yang baik. Maksudnya adalah membedakan antar ibadah. Apa gunanya niat? Membedakan antar ibadah. Ibadah. Membedakan antar ibadah, dan kemudian apa? Membedakan al-ibadah, tamyizul ibadah an ba'd. Membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Ini antar ibadah, contohnya adalah puasa. Puasa sunnah ketika ke Senin Kamis, niat Senin Kamis. Ketika Daud, niat puasa Daud. Dan kemudian masing-masing ibadah. Membedakan antar ibadah dan ibadah dari ibadah yang lainnya. Dari niat sholat, niat puasa itu berbeda. Jadi antar ibadah yang macam-macam, kemudian sama ibadahnya tapi dibedakan juga. Baik, kita bahas tentang niat. Hakikatnya di mana? Hakikatnya dia bermaksud melakukan sesuatu. Azam yang kuat di dalam hati. Hukumnya wajib. Semua 4 mazhab masalah niat kita pernah membahas 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, semuanya mewajibkan niat. Dari hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyah likulli imri'in ma nawa, likulli imri'in ma nawa. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sesungguhnya amal tersebut sesuai dengan niat. Kam min saghirin yukabbiruhun niyyah. Berapa banyak hal-hal yang kecil tapi dibesarkan karena niat. Wa kam min kabirin yusaghiruhu bin niyyah. Dan betapa banyak hal yang besar kecil gara-gara niat. Misalnya niat orang ingin ada yang tukang membangun daripada masjid ini. Dia berniat hanya untuk mencari nafkahnya saja. Mencari nafkah. Saya, apa niat bapak saya? Untuk bekerja saja. Membuat batu bata, kemudian saya susun. Ini hanya untuk bagaimana saya mencari nafkah saja. Tapi ada orang yang berniat
para tukang tersebut, untuk apa Pak ini? Ya semoga Ustadz dengan saya menyusun batako ini, batu bata ini, ada orang yang sholat, ada orang yang berzikir di dalamnya, ada yang kemudian menuntut ilmu di dalamnya, ada yang kemudian dari sini dia dapat hidayah pergi berhaji. Maka di situ Allah lipat gandakan niat dia dengan meletak batako saja ketika menyusun. Nah, niat hakikatnya adalah hal-hal yang wajib dalam hal apapun, dan tempatnya adalah di hati. Diazamkan di dalam hati untuk melakukan suatu hal itu, hukumnya wajib dan di dalam hati. Hukum wajib di dalam hati. Nanti kita akan bahas. Zamanun, dan kapan melakukannya? Ketika ingin melakukan ibadah. Kapan kita akan berpuasa? Kalau puasa Ramadan nanti ada yang berikhtilaf, ada yang setiap malam diperbarui, ada yang ketika kita tahu sudah masuk Ramadan dari awal sampai akhir cukup kita berniat dari awal melakukan puasa Ramadan. Bil ikhtilaf, dengan perbedaan ini para ulama kemudian tidak menyaksikan hal apapun. Yang penting dia melakukan amal ibadah dengan sesuatu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan kaifiyah, bagaimana kaifiyahnya? Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita tahu akan melaksanakan sholat, azamkan di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Ketika kita tahu itu akan melaksanakan puasa Senin Kamis, azamkan di dalam diri bahwa kita akan melaksanakan puasa Senin Kamis. Syurutun Islam. Orang yang sudah lahir dalam keadaan fitrah, yaitu siapa yang Islam? Orang yang lahir dalam keadaan fitrah, bapak ibunya seorang muslim. Kalau seandainya kemudian bapaknya Yahudi, ibunya Nasrani, anaknya kemudian ketika balita meninggal ibu bapaknya, tetap dia masuk ke dalam Islam walaupun dia tidak bersyahadat, karena yuladul ala fitrah. Setiap bayi itu lahir atas fitrah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani. Ketika dia dewasa diajarkan bapak dan ibunya, tapi semuanya adalah Islam. Ketika sudah balik, dengan tanda-tanda balik bagi perempuan dan laki-laki. Dan mumayyiz menurut Imam Nawawi, idza faraqa, ketika dia membedakan antara bighal wal khimar. Dia bisa membedakan antara keledai dan bighal, atau keledai dan kuda atau sapi. Kalau dia bisa membedakan itu apa? Nah, itu kucing, padahal yang ditunjuk anjing. Itu belum mumayyiz. Jadi anak-anak yang itu mumayyiz sudah membedakan. Dia tahu uang, dia tahu bahwasanya ini buruk walaupun dia belum balik, umurnya 6 tahun, tapi kita tengok dia sudah balik. Itu apa? Nah, itu sapi kan ya? Iya, betul sapi. Itu apa? Itu keledai. Itu apa? Ini kuda. Bisa membedakan, mumayyiz, tamyiz. Maka ini adalah syarat daripada orang yang berniat, dan maksudnya adalah membedakan antar ibadah. Maka pastikan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika salat subuh, niatkan itu 2 rakaat untuk Allah Subhanahu wa taala dan langsung melaksanakan, bukan qada. Dan itu diazamkan di dalam hati. Betapa banyak orang yang menyebutkan dengan sunnah lisan, ada yang sunnah. Nanti Imam Malik mensunnahkan, dan dari Imam Syafi'i, dari turunan mazhab Syafi'i mensunahkan menyebutkan harakatul lisan. Misalnya usolli fardha subh. Aku berniat salat subuh rakaatain, berniat. Itu hanya ditekankan bagi orang yang merasa was-was. Tapi was-was ini tidak boleh diikuti. Betapa banyak orang yang berniat usolli. Batal lagi. Usolli. Allah. Kayak gitu, itu adalah perbuatan setan. Kalau sudah seperti itu, azamkan bahwa kita melaksanakan sholat subuh, azamkan bahwa kita melaksanakan sholat maghrib. Tinggalkan segala hal. Tinggalkan yang kemudian seperti mengganggu. Azamkan di situ, kita tahu di situ 3 rakaat bil ilm, dengan pengetahuan kita itu 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat zuhur dan asar. Azamkan di dalam diri kita melaksanakan sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ittaqu ar-riya was-sarair, dan hindarilah ar-riya, yaitu ingin dilihat orang lain, dan as-sarair. As-sarair itu disebutkan oleh para ulama adalah ketika kita sholat sendiri, kita sholatnya biasa saja atau goyang-goyang. Sholat sendiri biasanya goyang-goyang. Biasanya kalau sholat sendiri. Dan ketika sholat ada orang nampaknya jamaah, khusyuknya luar biasa, tak bergoyang sedikit macam tiang masjid-masjid di Nurul Huda nih. Seperti itu. Dan ini adalah disebutkan oleh para sarair, telah diwanti-wanti oleh para ulama, jangan sampai kita melaksanakan sholat hanya untuk kemudian melihat ada orang lain. Tinggalkan semua yang di kiri kanan kita. Dan itu adalah daripada
maksudun hasan dalam niat, membedakan ibadah antar ibadah. Dan Imam Malik mengatakan itu sangat ditekankan bagi mereka yang kemudian was-was untuk mengucapkannya dengan lisan. Nawaitu wudu'a, ketika misalnya dia masih ragu, usalli fardha, nawaitu sauma ghadin, misalnya yang hal-hal yang seperti itu disebut dengan lisan hanya untuk menguatkan, tapi wajibnya adalah di dalam hati. Dan sekarang orang-orang yang menggunakan Hambali itu tidak mensunnahkan untuk mengucapkan dengan lisan. Ketika dia sudah terpenuhi, maksudnya apa? Hukumnya dia tahu wajib, tempatnya di hati, sudah diazamkan di dalam hati tanpa menyebut pun. Ini ikhtilaf yang sekarang kami jelaskan kepada bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian. Ketika kemudian ini tidak dipahami, kita mendengar ada orang yang tidak menyebut, langsung takbir aja. Itu mungkin dia sudah mengazamkan husnuzon sama orang itu. Awal-awal dulu kita tak tahu. Kita yang biasa Syafi'i, ternyata orang-orang Hambali dia tidak mewajibkan dengan menyebut sholli fardhu dan yang lain sebagainya. Nawaitu sauma ghadin, tidak menyebutkan, tapi diazamkan di dalam diri. Dan kaifiyahnya berbeda-beda. Tempatnya di awal ibadah, waktunya kapan di awal ibadah. Syaratnya ketika dia Islam atau dia mumayyiz, belum sampai balik tapi bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Dan itu hakikat daripada niat. Dan ini kita mohon tidak dipertentangkan di masyarakat, tidak dipertentangkan di kalangan kaum muslimin. Betapa banyak kaum muslimin yang di masjid salatnya berbeda, ini melihat berbeda, kemudian mereka bercekak, mereka berantem di masjid tersebut. Orang yang tak salat, aku tak jadilah salat ke masjid. Kenapa? Yang di masjid aja berantem terus. Akhirnya seperti itu, karena tidak memahami tentang ikhtilaf ini tadi. Maka disinilah guna kita mempelajari ilmu, majelis-majelis ilmu, yaitu semakin faqih seorang muslim, semakin dia tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena di situ ada, disebutkan ada. Masalah misalnya nanti kunut, imam daripada Hambali itu mengatakan bid'ah. Ketika dari Syafi'i ternyata sunnah. Tapi kemudian ketika kita dapati bagaimana Imam Ahmad ketika sholat menjadi makmum dari Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i bermakmum kepada Imam Ahmad, ini kunut, dia mengikuti kunut. Ini tidak kunut, dia mengikuti tidak kunut. Dalam asar yang Allahu a'lam kami dapati seperti itu para imam. Dan yang anehnya sekarang, orang ketika dia biasa kunut, datang imam yang mungkin dia Hambali tidak kunut, orang yang Syafi'i kemudian sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi karena itu bukan masuk dalam keadaan yang rukun. Rukun itu adalah artinya tiang, artinya kalau dia tumbang satu, tumbang salat tersebut. Tapi di situ ternyata kunut bukan masuk ke dalam hal yang rukun, maka di situ kita lihat ada beberapa perbedaan hal-hal yang seperti ini. Baik, kemudian ghuslul wajah, membasuh daripada wajah, dan berniat itu ketika diazamkan membasuh wajah. Dan diutamakan nanti kita lihat sunnah-sunnah daripada niat ini bagaimana. Namun ini yang pertama niat ghuslul wajah, bagaimana membasuh wajah min manbatil sya'r al-a'la, daripada ujung rambut yang paling atas. Lihat apalagi ada yang bersula, ada sulanya sudah. Nah itu dibasuh sampai kena. Sampai kemudian ila dhaqan, sampai ke jakun, sampai ke sini. Maaf, sampai ke bawah dagu kita. Jadi di sini. Kalau dari sisi horizontal yaitu dari al-'adhar ila al-'adhar, dari telinga min udhun ila al-udhun, dari telinga ke telinga. Ini wajib dibasah. Tidak kemudian gini saja. Atau kemudian ada yang basah muka langsung ke kerannya gini. Tapi pakai tangan, Pak. Diusahakan dengan tangan kemudian dipijit-pijit. Itu juga bisa menghilangkan daripada stroke di wajah sebetulnya ketika kita pijit-pijit sedikit. Nah, itu wajah, kemudian ilal marafiq. Dari mana? Dari telapak tangan kemudian sampai menetes di sikunya. Dan itu dari hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, atau hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Az-Zuhud halaman 128 atau 120 karangan Abdullah bin Mubarak, bahwasanya ada seseorang yang datang dari luar masuk ke masjid Rasulullah SAW. Dikatakan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang masuk ke dalam surga. Dia menenteng sendalnya dengan tangan kiri kemudian melaksanakan sholat. Ketika majelis Rasulullah SAW tengah berlangsung, dia melaksanakan sholat baru mengikuti majelis. Orang tersebut diikuti. Dan ciri-ciri orang tersebut adalah dia menetes dari jenggotnya air wudu, bekas air wudu tersebut. Dan kemudian orang tersebut menetes dari sikunya air wudu.
Maka di situ membasuh alangkah baiknya dari ujung tangan, ujung jari sampai ke siku. Sebanyak nanti kita bahas berapa kalinya. Tapi ini ketika sudah dibasuh sekali, ini furudul wudu itu sah. Sekali lagi dalam keadaan terjepit kita dalam keadaan yang langka air itu sah. Ketika kita basuh sekali itu sah. Namun dalam kitab Umdatul Ahkam nanti kita lihat sunah-sunahnya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Rasulullah pernah berwudu membasuhnya hanya 2 kali. Rasulullah pernah membasuh sebanyak hanya 3 kali. Dan kemudian ini sampai ke siku. Perhatikan sampai ke siku bagaimana sampai ke siku. Bukan kemudian di bawah garis daripada lekukan tangan ini atau benjolan daripada ujung siku ini. Namun dilebihkan sedikit untuk ihtiyatan, berhati-hati agar kemudian kita tidak orang yang itu merugi, yaitu mencuri-curi dalam sholat. Dan kemudian wa mashu ba'dur ra's, dan kemudian membasuh sebagian daripada ar-ra's. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah," wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jikalau kita berdiri untuk salat, fangsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, bi ru'u. Baik, kita lihat dalam mazhab Imam Syafi'i, ba ini adalah untuk menyatakan bagian, li tab'id, untuk membagi, adalah menunjukkan bagian. Dalam mazhab yang lainnya, bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Maka di sini dalam Quran surah An-Nisa ini Imam Syafi'i mengatakan ba ini, Syafi'iyah mengatakan ini untuk tab'id. Maka membasuh daripada kepala, rambut itu biru'usikum, kepala itu hanya sebagian yang wajib. Namun kita lihat wasunanuhu asyratu asya. Kita sebelum masuk ke situ, masuk ke ini dulu. Ghuslur rijlain al-ka'bain ilal ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nanti ada sunah-sunahnya bagaimana membasuh kaki. Intinya basuh, kita celupkan aja misalnya ke kolam yang besar, itu sah sebetulnya. Seperti halnya ketika mandi wajib habis junub, masuk ke kolam, naik dia, basah semuanya. Jami'ul badan, isalul ma' jami'ul badan, artinya daripada mandi wajib itu adalah mengalirkan seluruh air di seluruh tubuh, itu sah. Tapi itu bukan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jangan nanti bapak-bapak ada yang junub masuk kolam, masuk ke bak mandi, tidak. Kemudian tertib ala madzakarna, tertib dari hal ini. Tertib. Dan sunah-sunahnya adalah ada 10. Kami hapus mungkin. Wa sunanuhu asyratu asya'a, dan sunah-sunahnya ada 10 macam. Sunah-sunah wudu. Sunah-sunah wudu ada 10 macam. At-tasmiyah, basmalah. Basmalah. Atau mungkin kami sebelah kiri aja kami catatnya. Basmalah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah, lam yubda atau kama qala lam yubda bihamdillahi fa huwa abtar. Seluruh perkara baik yang itu tidak dimulai dengan perkataan bismillah, dengan nama Allah atau dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah, fa huwa abtar. Semua perkara yang penting, dzibalin, punya urusan, dzul muhimmah, punya suatu kepentingan dalam perkara tersebut, kalau tidak diucapkan dengan baca basmalah, itu terputus, tidak dianggap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnahnya salah satunya adalah basmalah. Dan kemudian wa idkhal ghuslul kaffain, membasuh kedua tangan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ketika bangun tidur sebelum mencelupkan tangan untuk berwudu ke bak mandi ataupun ke wadah
untuk bersuci, maka di situ Rasulullah membasuh menggunakan ghurfah terlebih dahulu kedua tangannya. Fa innahu la yadri aina batat. Karena kita tak tahu pada malam hari tangan kita nginap di mana. Ada yang nginap di belakang, ada yang nginap di depan, ada yang nginap di mana-mana. Maka di situ dianjurkan untuk membasuh kedua tangan. Jangan aci wudu aja, gitu. Tapi bagaimana itu bisa dibasuh terlebih dahulu, kaffain, yaitu kedua telapak tangan, kaffain, sebelum memasukkan ke dalam ina. Wal madmadah, ini membasuh telapak tangan. Telapak tangan. Dan kemudian madmadah, kumur-kumur. Dan kumur-kumur ini dengan syiddah, dianjurkan dengan sangat kuat ketika kita berkumur-kumur dalam berudu. Jangan langsung keluar. Tapi bagaimana kumur-kumur itu kuat? 3 kali kumur-kumur, yaitu menggerakkan isi di dalam mulut air. Ketika kita masukkan air, itu digerak-gerakkan. Dan ini ada beberapa cara bagaimana madmadah wal istinsyaq. Istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah daripada Matan Abu Suja ini, istinsyaq ada berbagai cara dengan kumur-kumur. Dengan satu gayung tadi, dengan satu ghurfah kita pakai air, kita masukkan langsung ke mulut dan ke hidung sekaligus sebanyak 3 kali. Dan cara yang kedua, memasukkan ke dalam mulut sebanyak 3 kali, dan kemudian hidung 3 kali. Dan yang ketiga, mengambil air, hidung sekali, mulut sekali, hidung sekali, dan ambil lagi mulut sekali, hidung sekali. 3 macam. Tapi yang untuk menghemat adalah sekaligus. Ngambil air, sedot dengan mulut, sedot dengan hidung. Sakit memang, seperti di swab. Tapi itu menghilangkan 30% penyakit hidung. Pilek, batuk, itu akan hilang insyaAllah dengan terbiasa istinsyar mengeluarkannya. Dan kemudian wamasu, usap seluruh kepala. Jami' ar-ra's, dan ini adalah sunnah, alangkah baiknya untuk dilakukan. Caranya adalah dengan ibham, nanti kita bahas. Usap seluruh kepala dan kemudian wal udhunain, dan ini ada dannya, telinga. Nah, di sini masuk. Dan telinga dengan air yang baru, bima'in jadidin. Ketika sudah mengusap kepala seluruhnya, ambil air yang baru untuk mengusap ke telinga. Caranya nanti kita bahas insyaallah. Dan kemudian wa takhlilun, menyela-nyela lihyatul kathah, yaitu jenggot yang tebal. Caranya insyaallah kita bahas bagaimana caranya. Kemudian yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal. Kemudian wa tahlilul asabi'il yadain warrijlain, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Dan kemudian yang ke-8, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan dulu baru kiri. Dalam adab-adabnya. Dan kemudian wat-taharatu salasan, membasuh bersuci 3 kanan, 3 kiri, 3 wajah, 3 kali. Dan kemudian wal muwalah, bersambung. Nanti kita bahas satu persatu. Bismillah, sebagaimana hadis tadi, membasuh, kemudian telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, istinsyaq sudah, usap seluruh kepala. Caranya adalah ketika sudah selesai mengusap daripada tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 3 kali, maka di situ ambil air sedikit, matikan keran dulu, atau dengan air yang sedikit saja dihidupkan di keran, kemudian diusapkan daripada
ujung kepala dengan tangan menghadap ke belakang sampai ke tengkuk, dibalikkan kembali. Ambil air yang baru, kemudian untuk telinga dengan bil ibham. Ibham ini ma yalil udhun ilal a'la, yaitu kedua tangan, kedua jempol ini memegang daripada telinga sampai kepada terusan daripada kepala. Sedangkan kemudian dalam telinga itu dengan sababah, yaitu telunjuk. Dimasukkan telunjuk ini sampai mengikuti ke luar daripada azar. Ini adalah cambang. Nah, ini dari ini. Jadi diginikan. Itu ditekan. Dan itu efeknya luar biasa, menjadikan kepala itu agak ringan. Efeknya luar biasa, dibiasakan. Bukan gimana? Biasa kalau kita nengok, mohon maaf, mungkin ada yang saya tengok berwudu, gitu, tidak. Tapi diambil dengan air yang baru, kemudian dilalukan. Dan kemudian menyela-nyela jenggot yang tebal dari asfal, min asfal ilal a'la. Kalau saya belum tebal. Nah, Pak, siapa nih mungkin cukup tebal? Itu wajib dibasahi tuh. Pak Peri tuh. Nah, jadi di sini kita ketahui, dari kitab ini kita ketahui bahwasanya memanjangkan jenggot itu adalah sunnah para alim ulama, sunnah kaum muslimin untuk dipanjangkan jenggot. Dan itu pemanjangannya jangan digunakan obat, karena bahasa hadis Rasulullah SAW, i'fahu lihya, yaitu dibiarkan jenggot itu panjang. Sampai dalam athar Abdullah bin Umar memotongnya lebih daripada segenggam. Mungkin Bapak lebih segenggam. Nah, kalau misalnya lebih daripada, ketika digenggam masih lebih, itu boleh dipotong. Tapi luar daripada itu hanya boleh dirapikan. Jadi, dan kemudian wajib membasuh anfaqah. Ini namanya anfaqah. Ada Pak? Yaitu terusan daripada dagu ke atas. Nih, bulu yang ini namanya anfaqah, pakai ain. Dan ini azar, wajib. Ada bulu-bulu di pipi ini wajib dibasuh. Nah, ini semuanya dibasuh. Menyela-nyela jenggot ini sangat sunnah, agar kemudian jenggotnya tetap bersih, tetap bagus. Dan jenggot dalam kemuliaan bagi kaum muslimin, jenggot ini membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu mendapatkan bahwasanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang paling kuat, feminim, setelah diteliti, ini berdasarkan penelitian survei, bahwasanya kemaskulinan, kelaki-lakian orang itu akan bertambah ketika jenggot panjang. Nah, tengok Pak Peri, Masya Allah. Apalagi sudah putih jenggotnya. Itu wibawa tambah itu. Nah, itu masalah jenggot. Dan kemudian menyela-nyela jari tangan dan kaki bil khinsar. Kalau tangan seperti ini, diurut. Dan salah satu daripada praktek untuk menghilangkan stroke di tangan adalah seperti ini. Dan ketika berwudu biasakan ditekan. Dan kemudian bil khinsar asabi'il rijlain, dengan kaki, misalnya ini jari kaki dengan kelingking kiri di sela-sela. Dan ini akan menimbulkan ketenangan sampai kemudian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu tambah ketenangannya. Bukan seperti apa? Mohon maaf. Langsung tinggal Allahumma ja'alna minat tawabin. Seperti itu. Tidak, bukan kemudian dihidupkan keran, kaki kita gini-gini. Tidak. Tapi dipegang, dipijit. Karena seluruh daripada refleksi itu ada di telapak kaki, ada di telapak tangan. Maka dipijit. Dan itu menimbulkan ketenangan. Penyakit-penyakit yang lain sebagainya. Dengan khinsor. Atau mungkin kalau saya sendiri kadang tak bisa dengan khinsor, saya dengan jari yang lain. Intinya itu di sela-sela kaki itu, di sela-sela. Dan kemudian dari kanan yang kiri, al-yamin ilal yamin, min yamin ilal yamin. Wa yadallah, dan Allah mempunyai tangan itu kedua-duanya di kanan. Kanan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul yamin. Yaitu orang-orang yang di sebelah kanan, lebih mulia. Dan Rasulullah ketika sholat, mengimami sholat, para sahabat berebut untuk duduk di sebelah sini. Karena Rasulullah setelah sholat itu akan menghadap ke sebelah kanan, tidak menghadap ke sebelah kiri. Maka pahala shaf pertama di kanan ini jauh lebih banyak dari depan ini ke kanan, itu lebih banyak dibanding daripada di sebelah kiri.
orang ketiga yang menggantikan imam, maka orang yang menggantikan imam adalah yang paling faqih setelah imam, dan kemudian paling faqih setelah pengganti imam, dan paling faqih setelah pengganti-pengganti imam. Tidak boleh tiga daripada orang tersebut menggantikan kecuali orang yang sudah terbiasa untuk mengerti dalam tata cara salat yang baik sesuai sunnah Rasulullah SAW. Maka di situ yamin, kanan dan kanan. 3 kali. Huwal witru wa yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala itu witir, yaitu ganjil. Wa yuhibbul witra, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang ganjil. Bukan yang ganjil sesuatu biasanya. Saya ada yang ganjil nampaknya gitu. Bukan gitu ya. Tapi ganjil, hitungan angka yang itu tidak syuf'an. Syuf'an itu berpasangan. Misalnya 2, itu yaitu 1 dan 2. Kalau 3, 1, 2, 3-nya sendiri. Jadi hitungan 3 itu terbiasa yang ganjil. Kalau misalnya bermuamalah, coba kasih harga yang ganjil 30, 1.000 misalnya gitu kan. Ada 1.000-nya gitu kan. Jadi kasih yang ganjil. Allah yuhibbul witra. Allah witr. Allah itu adalah ganjil. Allah itu esa, sendiri dia. Sendiri zat Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai sesuatu yang ganjil, maka 3 kali. Dan kemudian bersambung dalam artian al-muwalah namanya, muwalah alla yajiffa ba'dal jism qabla ghasl mimma yalih, yaitu tidak kering tangan sampai ke tangan yang kanan sampai kita membersihkan anggota tubuh yang lainnya. Misalnya setelah membasuh wudu ada telepon, Abi, Pak, ada telepon, ambil. Assalamualaikum. Salam. Gimana Pak Peri kabarnya? Masya Allah. Pak Jelasmia macam mana kabarnya juga? Baik, gini. Setelah ditengok, masih basah. Lanjutkan wudu. Itu diperbolehkan. Itu muwalah. Kalau sudah kering, ya jiffa, itu tidak disebut dengan muwalah lagi. Anggota tubuh yang sebelumnya itu terakhir kali itu sudah kering, maka diulang dari awal lagi. Dan itu yang disebut dengan muwalah. Dan hendaknya kemudian tidak berkata-kata, khusyuk untuk kemudian mengambil air wudu ini. Allahu a'lam bishawab. Ini tentang sunnah-sunnahnya. Silakan diperhatikan. Boleh mungkin setelah kita bubar nanti, setelah mungkin kalau ada pertanyaan atau tak ada Pak Haji, ada pertanyaan, kami serahkan mungkin ke Pak Haji Peri. InsyaAllah kita coba praktek langsung setelah kita tutup kajian dan kifaratul majelis, kita praktek berwudu bagaimana, InsyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami serahkan kepada Pak Haji Peri sebagai pembawa acara untuk kemudian memoderatori apakah ada pertanyaan atau tidak. Terima kasih Ustaz Kasri, barangkali sangat lengkap dan pasti sangat lengkap penjelasan beliau tentang tata cara berwudu. Kalau menurut jadwal waktu kita ini sudah terlewat 5 menit. Ya, kita sepakat selama 45 menit. Tapi dari uraian yang disampaikan Ustaz Kasri tadi, walaupun demikian lengkap, komprehensif dan jelasnya, itu mungkin saya yakin masih ada lagi yang ingin ditanya-tanyakan. Kita pernah juga bahas dengan Pak Senia tadi, sebenarnya yang tadi lengkap. Dan beliau menawarkan kalau memang dia tersedia untuk praktek. Ini terserahkan kepada kita semua. Dan pembahasan untuk ini juga kalau memang masih diperlukan juga kita katakan bukan kurang, kita jelaskan lagi di kesempatan yang akan datang. Mana Pak, ada pertanyaan atau tidak? Dia belum lewat nih. Itu ada satu ya, satu sih mau sampaikan masalah telinga. Belum dicuci, belum sama telinga Pak. Sudah Pak. Di sunah-sunahnya. Yang kelima. Iya. Mau ditanyakan lagi. Ini kalau menurut saya, nanti lewat sepakat kita dulu semua ya. Kita tuntaskan aja lah masalah dulu. Jadi besok temanya akan beda pun nggak apa-apa. Kalau mungkin nanti ada yang masih ingin terus ditanyakan, terus-terusnya seperti Ustaz Rizky katakan, beliau tinggal di daerah kita, samping kita.
standby kesejahteraan 24 jam untuk didatangi dan dimintai ajaran dan pengetahuan. Ya Ustaz ya? Insyaallah. Asal beliau kemana-mana. Ya, Ustaz. Silakan mau ditanyakan, sepakat kita mau tuntaskan, kita tuntaskan. Jadi Satu ya Pak. satu lima boleh. Tadi kan hemat. Bagaimana berhemat dengan duduk. Hemat-hematnya kalau dalam keadaan susah. Kadang satu tempat airnya tanpa keran langsung meluncur saja. Gimana itu? Iya. Kumpulkannya kan nggak tuntasannya lagi. Baik Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang agak lupa sedikit karena sudah kita bahas juga sebelumnya tapi belum tuntas. Masalah mencuci tangan tadi Pak Ustaz. Kalau dalam menurut bahasa kan dari tangan ke siku. Kadang ada tak yang terbalik gitu? Boleh nggak Iya. dari siku ke bawah? Kalau menurut bahasa tadi kan dari tangan ke siku. Nah, kadang bolak-balik gimana? Terima kasih. Baik. Kalau air mengalir, masalah cuci tangan sampai terikut lagi. Niat-niatnya tadi yang wajib-wajib itu ditanya, itu yang kadang-kadang terlupa gitu. Nyosor aja. Saya lah nanya tadi Kak, di tangkapan ayat pertama, Ustaz katakan berniat itu pada saat ketika membasuh muka. Kalau tak salah saya tadi tulisannya. Iya. Di sini kapan kita mulai berniat? Ada Bismillah, ada Ketika bismillah. Bismillah. Nah, langsung dijawab pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan. Kita tuntaskan ya. Kita tanya lagi. Besok kalau beliau tak ada kan aku tanya paling ke Ustaz Novi atau ke Ustaz Asmi. Nah, Ada dua istilah tadi yang dipopulerkan. Pertama membasuh, yang kedua menyeka. musab. Apa bedanya? Perlu Pak Ustaz dijelaskan yang mana yang membasuh dan mana yang menyeka. Yang harus diseka itu yang mana? Musab. Mengusap kan. Dijelaskan yang dibasuh mana, terus yang diseka itu mana? Sementara tidak dulu lah. Air mengalir dari siku atau dari tangan, kemudian membasuh atau menseka. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama dari Pak siapa Pak? Sarkendi, Haji Sarkendi. Haji Sarkendi, pertanyaan yang sangat bagus. Baik, untuk menghemat ketika di daerah gunung, saya dapati di Selo, itu di bawah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Biasanya air tuh dari bak yang besar masuk ke bak-bak di rumah-rumah, karena dari puncak gunung langsung. Itu langsung tak pakai keran lagi orang-orang tuh, baknya langsung. Tapi ini termasuk perbuatan yang tabdzir sebetulnya. Kecuali di daerah sekitar yang jauh di bawah-bawahnya itu sudah mendapat semua air daripada gunung tersebut. Jadi tidak dianjurkan untuk berboros-boros. Seharusnya di situ dipasang keran agar ketika tak dibuka dengan tutup basong atau dengan kayu, ketika dibuka itu macam air sumur bor disedot air pakai dap. Jadi itu alangkah baiknya tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka dengan yang berlebih-lebihan. Dan itu termasuk mubadzirin wa mubadzirin ikhwanus syayatin, dan mubadzir, seorang yang bermubadzir, berbuat tabdzir adalah ikhwan, yaitu saudara daripada setan. Setan itu suka yang berlebih-lebihan, suka yang dia israf, yang tabdzir, yang itu mengambil sesuatu yang mubadzir lebih daripada kebutuhannya. Nah itu. Kemudian pertanyaan kedua tentang kalau berwudu tadi dari siku ke ujung tangan, bagaimana? Itu tetap sah, tetap diperbolehkan. Artinya mungkin beberapa orang melakukan seperti itu. Pada intinya furudul wudu itu yang menjadi patokan. Furudul wudu 6 hal tadi sudah dilakukan apa tidak? Kalau sudah, sah, walaupun kemudian beberapa yang sunnah tadi tidak dilakukannya. Tapi la yambaghi, tidak seharusnya bagi kaum muslimin meninggalkan sunnah yang 10 ini. Karena sunnah yang 10 ini menjadikan memanjangkan ghurran wa hajilan, menjadikan panjang daripada bekas wudu itu akan menerangi kita di yaumil mahsyar nanti, di alam barzakh nanti. Akan terang tempat kita di yaumil mahsyar, di hari perkumpulan ketika wudu kita panjang. Jadi ada hajiran.
ada ghurran. Di kuda itu ada hurran. Ada yang kuda itu di sininya putih, pernah perhatikan? Putih kakinya, kemudian ada yang putih ke atas. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kada yablughan mankibain. Kalau mencuci daripada tangan tersebut dilebihkannya kada sampai hampir-hampir kena ke siku. Kemudian kalau kaki hampir sampai ke lutut dilebihkan daripada mata kaki, karena sepanjang itu akan dibangkitkan kita di hadapan Allah dengan cahaya bekas air wudhu tadi. Kita tengok ini nanti insyaallah. Mudah-mudahan semuanya di sini berkumpul di yaumul mahsyar walaupun tak tahu ini siapa lagi, dan kita dikumpulkan dalam keadaan yang tanpa berbusana sedikit pun di situ dengan terang benderang. Mudah-mudahan insyaallah. Gitu Pak Haji. Kemudian Pak Haji Rasmi membasuh bagaimana? Membasuh itu kata membasuh, Allah alam kami belum melihat daripada KBBI, tapi membasuh sebagai mana yang familiar di telinga kita adalah ketika air itu diambil dibasahkan, mencuci. Kalau bahasa lain daripada ghuslu itu mencuci, membandikan, isolul ma, mengalirkan air kepada tubuh, itu membasuh. Kalau menyeka itu tanpa menggunakan air, tapi bekas daripada basuhan daripada anggota tubuh itu diseka. Apa yang diseka? Antara jari-jari tangan. Apa yang diseka? Jenggot-jenggot yang tebal, yang panjang. Apa yang diseka? Jari-jari kaki, dan itu menjadikan tenang, manfaatnya luar biasa. Biasakan dari sekarang. Kalau bapak-bapak yang sakit kaki, asam urat dan sebagainya, biasakan menyala-nyala itu. Mudah-mudahan nanti asam uratnya hilang dan stroke ringannya hilang dan yang lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Itu kami serahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Tutup dengan kifaratul. Tutup dengan barangkali sudah cukup buka. Seperti tadi kalau memang ada kekurangan beliau masih dapat hadir untuk dipertanyakan. Tapi kajian majelis ilmu kita dengan sama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.